Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga sejak tadi pagi sampai hari ini kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan, termasuk juga berpuasa dan juga sholat berjamaah, terutama sholat tarawih. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kita melanjutkan majelis taklim dari pesantren Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan keberkahan bulan suci Ramadan ini sampai akhir bulan suci Ramadan nanti. Allah tetap memberikan kita kesehatan dan juga kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita masih tetap membahas tentang kualitas umat Islam, bila mana orang tersebut atau umat Islam masih menjalankan kewajiban sholatnya di samping kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kewajiban sholat bila mana dilaksanakan dengan benar-benar sesuai dengan rukun dan syaratnya, serta bagaimana orang itu mempunyai kualitas sholat yang sangat luar biasa atau sempurna, tentu hal ini akan menunjang kepribadiannya baik hidup di dunia apalagi kelak di akhirat untuk mempermudah dirinya bertemu dengan Allah SWT. Maksudnya adalah masuk surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Allahumma amin. Untuk itu mari kita mendengarkan salah satu artikel yang diambil dari buku saya, karya saya yang baru saja terbit, yaitu Jagalah Akidahmu. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah muslim ahli salat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari fahisyah atau perbuatan keji dan kemungkaran. Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 45. Ya, kalau misalnya ada orang yang tiap harinya itu berbuat yang di luar dari kontrol agama, atau misalnya penjudi, pemabuk, ya. Kalau zaman dulu itu di masyarakat pernah terjadi itu ahli jual togel, togel itu perjudian, totoan gelap, ya. Atau juga sabun ayam, seperti itu kan ada di masyarakat, ya. Mabuk-mabuk sama-sama demikian, ya. Nah, itu kalau dia kemudian ingin tobat kepada Allah SWT, adalah dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya yang berkualitas. Insya Allah kalau sholatnya berkualitas, maka Allah akan menghentikan dari orang tersebut itu kemaksiatannya. Begitu kurang lebih, ya. Tapi betul-betul sholatnya harus yang sempurna, berkualitas. Lanjut. Menurut sebagian ulama, arti fahisyah atau perbuatan keji adalah kemaksiatan yang diingkari oleh syariat atau Al-Quran dan hadis secara langsung, seperti perbuatan zina, mencuri, mabuk, dan semacamnya. Sedangkan mungkar adalah kemaksiatan selain fahisyah, yaitu yang diingkari oleh akal sehat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau fahisyah itu yang dikatakan pelanggaran syariat yang sudah ada ketentuan dari Al-Quran termasuk juga hukumannya. Sedangkan mungkar adalah perbuatan pelanggaran terhadap norma agama dan juga norma kemasyarakatan. Begitu, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran, ya. Jadi kemungkaran itu banyak.
Kemungkaran termasuk kemungkaran hati. Nah, itu apa? Yaitu maksiat hati. Atau kemungkaran yang sifatnya seperti hura-hura ya. Hura-hura di suatu tempat sehingga menyebabkan orang merasa terganggu, gitu ya. Ini juga mengganggu tetangga itu kan tidak boleh. Ini hura-hura nih. Ini juga termasuk mungkar. Jadi mungkar itu cabangnya banyak sekali. Ya. Tapi kalau fahisha itu sudah ditentukan hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu ya. Lanjut. Misalnya perilaku bersinis muka atau bermuram durja terhadap orang-orang yang ahli ibadah, atau memusuhi orang-orang yang berusaha menerapkan syariat dalam kehidupannya, atau memilih teman maupun idola panutan hidup dari kalangan orang yang memusuhi Allah, Rasulullah SAW, serta umat Islam dan sebagainya. Bahasa sekarang itu nyinyir ya. Termasuk di antara kemungkaran itu kalau ada orang yang suka nyinyir terhadap urusan agama Islam. Begitu ya. Nyinyir aja. Ya biasanya buzzer-buzzer gitu ya. Buzzer-buzzer yang sekuler itu kan suka nyinyir. Begitu. Ada orang takbiran nyinyir. Ya. Ada orang apa lagi? Kemarin itu di Jogja terjadi beberapa orang baca Al-Quran. Subhanallah, biasanya tempat belanja akhirnya dijadikan tempat baca Al-Quran. Ya bagus, gitu ya. Tapi ada yang nyinyir. Lah nyinyir ini mungkar. Begitu ya. Karena membaca Al-Quran kan bagus, apalagi syiar agama. Begitu. Ini kan bulan suci Ramadan, tempatnya orang mengajak orang lain, ayo kita baca Al-Quran yuk, kita mengajak masyarakatnya gitu. Dinyinyiri. Lah nyinyiran ini juga termasuk mungkar. Begitu. Lanjut. Kedua macam kemaksiatan ini dapat berkurang, bahkan dapat dicegah oleh seseorang yang ahli sholat secara sempurna, baik menurut tata caranya secara hukum fikih atau kekhusyuan hati saat menjalankan sholat, serta keistiqomahannya menjaga waktu sholat, hingga hatinya selalu merindukan saat-saat ia menjalankan sholat. Ya, yang dimaksudkan sholat yang sempurna ya. Dipenuhi, semuanya dipenuhi, rukunnya, syaratnya menurut fikih. Tapi juga hatinya, maksudnya kekhusyuannya. Ini kualitas kekhusyuannya juga dipenuhi ya. Belajar ya. Nah, maka akan sedikit demi sedikit sholat yang sifatnya demikian itu menggerus kebiasaan buruknya. Jadi kalau ada orang yang biasa berbuat buruk atau jahat, kalau dia kemudian lantas memperbaiki sholatnya, maka kehidupannya akan semakin membaik sampai suatu saat pada puncak dia ini hilang dari kemungkarannya, tinggallah dia menjadi orang yang soleh, atau kalau wanita ya solehah, begitu ya, ahli ibadah. Lanjut. Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang menjadi taat kepada syariat." Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhud halaman 159. Ya, jadi sholat itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau sholat dengan segala macam yang menyebabkan kesempurnaan sholat itu menyebabkan pelakunya ini ingin melaksanakan syariat. Kayak kita alhamdulillah kan sekarang ini melaksanakan salah satu perintah syariat. Apa itu? Gemar thalabul ilmi, kan gitu ya. Ya kita baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi, keterangan para ulama salaf yang kita kaji ya. Kemudian kumpul kita semacam demikian ini juga namanya majelis zikir atau majelis taklim. Hati kita tertambat dengan demikian. Tadi kita sholat berjamaah, yang mulai subuh sholat berjamaah, terus mengaji ya. Terus sholat lagi berjamaah lagi zuhur, asar berjamaah lagi mengaji lagi. Itu kan namanya hatinya tertambat dengan urusan-urusan akhirat. Begitu ya. Nah, kita membantu sama teman kita waktu takjil tadi, persiapan takjil kita saling berbantu, kan begitu. Ini adalah orang-orang yang hatinya terkikis, maksudnya terkikis itu dari yang sebelumnya tidak baik, terkikis menjadi semakin baik ya. Karena apa? Nah, insya Allah karena kualitas sholatnya itu mulai berbenah dan berbenah menjadi baik. Sudah ya. Jadi jangan sampai kita kemudian walaupun kita sholat tapi perilaku kita semakin semakin mungkar. Ini berarti apa? Sholat kita tidak berkualitas, begitu. Lanjut.
Bahkan orang yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka sang pelaku akan semakin jauh dari Allah sebagai akibat kelalaian hatinya di saat sholat. Ya, maksudnya rahmat Allah tidak akan turun kepadanya kalau dia lalai itu gimana ya? Dia tidak memikirkan waktu sholat itu. Waktu sholat, Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Pikirannya baru beli sandal misalnya, waduh sandalku hilang apa enggak ya. Kalau beli makanan itu tadi basi atau tidak, gitu ya. Mungkin ada ibu-ibu rumah tangga misalnya ya, godok air, terus sholat. Buat kepikiran nih, ya Allah, tadi kompornya sudah mati atau belum, kayak gitu-gitu ya. Kan banyak kan, itu pikiran yang menyebabkan orang itu hatinya lalai. Kalau dia hatinya lalai, naudzubillah min dzalik, lama-lama jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ada seseorang yang biasa sholat di malam hari, namun di pagi hari ia mencuri. Bagaimana seperti itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sholat tersebut jika dilakukan secara ikhlas atau khusyuk, suatu waktu dapat mencegah apa yang ia katakan atau lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Ya, itu kualitas sholat kalau sempurna, bagus, maka kalau ada orang mau mencuri dan sebagainya, ya, kemungkaran lainnya, dia akan tercegah dengan sendirinya. Maka kehidupannya semakin hari semakin baik, kalau sholatnya semakin hari semakin baik. Jadi kita juga perlu introspeksi diri ya. Kita ini, kehidupan kita ini bagaimana sih setiap hari? Semakin baik atau semakin buruk? Kita ingin tambah melanggar atau tambah semakin baik? Kalau misalnya kita keinginannya taat gitu ya, berarti sholat kita ini ya cukup bagus. Tapi kalau suatu saat kita tiba-tiba bengkok, inginnya yang mursal, mungkar, berarti sholat kita ini sedang berkurang kualitasnya. Misalnya apa? Karena kita sholatnya tidak konsentrasi, mungkin kita sholatnya itu bergurau atau bercanda, mungkin tatkala kita sholat itu pikiran kita kemana-mana, ya tidak fokus pada waktu ibadah. Oh, ini waktu ibadah saya menghadap kepada Allah, tidak begitu. Kalau seperti itu, maka ada kemungkinan orang itu semakin bengkok ya, tidak lurus begitu ya pemikirannya. Bahkan bisa juga berpengaruh dalam pemikiran sehingga orang menjadi liberal. Dia muslim, karena dia muslim tapi pikirannya itu liberal, sampai dia anti terhadap pelaksanaan syariat. Begitu. Yang unik lagi kadang ada orang yang sholatnya itu karena nggak sempurna gitu. Akhirnya dia lebih senang bergaul dengan orang-orang yang memusuhi Allah atau ingkar kepada Allah, ya, atau ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, atau ingkar kepada syariat Islam, maksudnya orang kafir. Nah, karena orang ini sholatnya nggak sempurna, akhirnya dia ini tidak senang kumpul atau berinteraksi dengan sesama muslim, tidak suka, tapi dia semakin dekat dan lebih mencintai orang-orang kafir dengan berbagai macam alasan. Alasan itu toleransi, misalnya demokratis dan segala macam. Atau kita hidup di era modern, atau kita hidup bukan di negara Islam. Pikirannya begitu. Akhirnya kalau ada acara-acara yang diundang bukan ulama-ulama yang betul-betul ulama akhirah, tapi mereka mengundang, ada pendeta misalnya, biksu diundang dan segala macam dari agama-agama lain, yang mana agama-agama lain itu tidak meyakini ketuhanan Allah. Begitu. Ini pertanda orang sholatnya nggak beres. Atau mungkin juga nggak sholat. Ada kemungkinan juga karena dia nggak sholat, akhirnya pikiran menjadi liberal, ya, sekuler liberal. Jadilah seperti itu. Lanjut. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada seseorang di antara penghuni neraka, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang pernah beribadah kepadanya. Malaikat mengeluarkan dan mengetahui mereka pernah beribadah kepada Allah dari bekas-bekas sujud, dan Allah telah mengharamkan neraka untuk memakan kening bekas sujud. Sesungguhnya setiap anak Adam itu akan dimakan oleh neraka kecuali bekas sujud.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis menandakan bahwa orang yang sholat ya atau pernah melaksanakan sholat begitu itu akan diingat oleh Allah. Tapi kalau orang itu tidak pernah melaksanakan sholat ya akan terlupakan, akan digolongkan dengan orang-orang kafir, digolongkan. Tapi kalau orang itu masih sholat walaupun dia maksiat, katanya kemarin apa STMJ ya, sholat terus maksiat jalan karena dia masih sholat kan ada sujudnya. Ya, di bekas sujud itu besok akan dikenal oleh Allah SWT. Oh ini pernah sholat, oh ini termasuk hambaku. Walaupun dia ini melakukan kemaksiatan, tapi ada bekas sholat, bekas sujud, akan diangkat oleh Allah SWT. Walaupun mungkin orang tersebut ya ada di nerakanya, barang seminggu, mungkin 2 minggu dan seterusnya. Tapi orang ini ada tandanya apa? Bekas sujud. Apakah bekas sujud itu harus keningnya atau jidatnya hitam? Bukan itu namanya bekas sujud. Ya, kalau itu pun orang sering sujud terus menghitam, ya biasa-biasa saja. Tapi bukan itu yang dimaksudkan bekas sujud di dalam hadis ini. Bekas sujud ya Allah yang tahu. Maka orang yang ahli sujud itu di hadapan Allah maka percaya ini, keningnya percaya. Begitu. Ya. Ada sesuatu yang misalnya saja ya, itu dilakukan. Kita bicara di dunia, belum di akhiratnya. Dilakukan. Secara zahir nggak kelihatan, tapi kalau didekati menjadi kelihatan. Contoh apa? Orang habis sikat gigi. Saya contohkan ya. Orang habis sikat gigi. Kalau kita melihat jaraknya jauh, misalnya 3 meter, kita nggak tahu orang ini habis sikat gigi apa atau enggak. Kan begitu ya. Apalagi orangnya diem, nggak tahu orang. Tapi tatkala kita berdekatan 1 meter misalnya, dia bicara, kemudian kita mencium aroma ya pasta gigi lah misalnya begitu ya. Kita akan mengatakan apa? Oh orang ini habis sikat gigi. Kan tahu kita. Tapi kalau doainnya gini dilihat nggak tahu, apalagi diem nggak tahu. Seperti itu gambarannya bekas sujud itu bukan berarti kita bisa melihatnya. Ya kita dengan mata kepala telanjang gitu, oh ini jidatnya hitam berarti bekas sujud. Sedangkan yang ini tidak hitam berarti tidak pernah sujud. Bukan itu, ya, bukan itu maksudnya. Tapi memang ada maknawiyahnya. Fulan bin fulan ini ahli sujud berarti ahli sholat. Begitu ya. Besok di akhirat akan diketahui. Jadi sama saja ya. Ada orang yang ahli sujud jidatnya tidak hitam, atau dia memang ahli sujud jidatnya hitam, itu gak ada perbedaan. Ya, karena itu bagi yang misalnya diberi oleh Allah SWT kok jidatnya hitam itu, ya gak boleh sombong. Nih aku kelihatan ini ya, ini aku sudah jidatku hitam karena ada min asari sujud. Nah ini dari bekas sujud. Ya kamu masih belum, kamu berarti sholatmu masih mentah. Gak boleh begitu. Ini bisa-bisa amalnya justru tambah tidak diterima oleh Allah SWT karena kesombongannya ya. Jadi bagaimana? Ya biasa-biasa saja. Yang oleh Allah SWT diberi jidat hitam karena bekasnya itu ya dijalani saja, kan begitu. Sedangkan yang jidatnya tidak hitam, belum tentu orang jidat tidak hitam tidak ahli sujud, belum tentu. Banyak sekali ulama-ulama atau orang-orang soleh yang jidatnya biasa-biasa saja, tapi dia ini memang ahli sujud, begitu ya. Lanjut. Bekas sujud yang dimaksud tidak harus tampak saat di dunia, misalnya dengan hitamnya kening seseorang. Namun pengertian ini sangatlah maknawiyah sekali, bahkan tidak harus kasat mata. Seperti juga seseorang yang ahli zikir atau ahli baca Al-Quran, lantas dikatakan wajahnya bersinar. Ini bukan berarti wajahnya bersinar saat di dunia, seperti sinarnya lampu yang menyoroti orang-orang yang memandangnya. Tapi kelak di akhirat, wajahnya akan bersinar hingga dapat membedakan dirinya dengan orang lain yang malas beribadah. Namun, umumnya wajah ahli ibadah itu enak dan nyaman dipandang oleh kalangan orang-orang yang beriman sejak hidup di dunia. Ya, kalau masalah di dunia itu tergantung ya. Kalau ada orang ahli ibadah itu Allah memberikan kepada orang yang ahli ibadah itu pada dirinya ada daya tarik, gitu ya. Daya tarik yang orang lain itu senang melihatnya. Sebaliknya, orang itu kalau perilakunya buruk, dia suka mabuk, suka mencuri, suka yang lain-lain, yang bengis orangnya gitu. Orang Allah itu memberikan atau memasukkan sesuatu
dalam dirinya karena perilaku orang tersebut menyebabkan orang lain itu tidak suka. Kadang takut, sangar kata orang tersebut. Sangar ini takut kita ya. Tapi ada orang itu melihat, Masya Allah saya melihat fulan duluan sejuk hati saya. Begitu. Ini apa ya? Arti maknawiyah yang diberikan oleh Allah yang tidak kasat mata, tapi orang bisa merasakan. Seperti juga demikian akhlak. Orang yang akhlaknya bagus di kampung lah, dia bagus, pada orang bagus, suka senyum, suka ini, suka menyapa, maka orang kampung itu akan senang dan secara otomatis akan tertarik. Andai kata ya, membicarakan orang yang akhlaknya bagus itu akan membicarakan kebaikannya. Akhlak bagus misalnya, anggap saja orang ahli sedekah, gitu ya, ahli sedekah. Nanti tatkala dia meninggal dunia, yang sebelum-sebelumnya itu tetangganya, misalnya ada 10 tetangga itu suka mendapatkan dana bantuan dari orang ini, ahli sedekah ini. Begitu meninggal dunia, semua akan membicarakan, ya Allah, Pak Fulan, Haji Fulan ini meninggal dunia ya, sulit kita mencari penggantinya. Akan dilihat begitu ya. Ini apa? Berarti orang itu disenangi sama orang kampung karena kedermawanannya. Itu satu. Demikian juga, itu kan masalah pemberian kepada orang lain. Orang tidak memberikan uang kepada tetangganya, tapi berlaku sopan. Berlaku sopan, bermanfaat bagi tetangganya. Lalu suatu saat kalau dia ini meninggal dunia, maka tetangganya akan mengatakan, ya Allah, dulu ada Pak Fulan ini luar biasa, kampung kita sejuk, kampung kita nyaman, ya kan? Kita senang. Tapi begitu meninggal dunia, ya Allah, siapa yang akan menggantikan? Itu maksudnya maknawi sekali. Tak bisa orang yang ahli dermawan dilihat bajunya atau gimana, nggak bisa. Tapi ada nilai. Ya, demikian juga orang yang ahli ibadah, orang ahli sholat. Orang nggak bisa menilai ini ahli sholat, tapi orang Muslim lainnya itu merasa nyaman, dekat dengannya itu merasa nyaman. Aduh, kok asik aku ya sama orang ini. Kalau bicara begini enak dan segala macam. Begitu biasanya. Ya, biasanya dia Allah memberikan suatu rahmat pada dirinya karena orang ini menjaga dari ibadah kepada Allah, maka Allah berkenan untuk memberikan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Begitu ya. Sebaliknya orang yang jahat, biasa jahat di masyarakat jahat, ini jahat juga bentak sudah ini, walaupun dia pakai baju bagus, ini beli yang harganya mahal-mahal, orang kamu melihat bajunya pakai dasi, pakai gini, tapi dia orangnya jahat. Uangku loh pernah dipinjam ya. Janji dia itu setahun mau disahur ya, mau dibayar, ternyata sudah 7 tahun tidak dibayar. Itu pakainya perlinting. Orang akan begitu. Misalnya dia akan datang lagi ke rumahnya, maaf ya, tidak terima tamu, sampai begitu ya. Karena apa? Males, katanya orang Jawa, males ketemu orang tersebut. Kenapa? Perilakunya gak bagus. Ya, karena perilaku gak bagus, menandakan orang tidak suka. Biasanya orang yang perilakunya tidak bagus karena sholatnya juga tidak bagus. Begitu kualitas sholatnya tidak bagus. Karena itu kalau kita ingin memperbaiki diri kita, akhlak kita, semua sifat-sifat kita, ya kita perbagus dulu sholat kita, kualitasnya perbagus. Kemudian kita belajar dari urusan sholat itu kan banyak. Orang sholat kalau berjamaah harus taat, ya, taat kepada imam. Gak boleh mendahului imam. Kalau suka mendahului imam berarti apa? Ini tanda makmum gak taat. Kalau makmum gak taat, kalau kita ada di mana di kampung, misalnya pimpinan kita itu Pak RT ya, ada urusan yang memang betul-betul ke-RT-an atau ke-RW-an ya, maka ngapain taat? Nah itu karena apa? Orang ini biasa gak taat kalau jadi makmum sholat. Tapi kalau orang itu taat pada makmum sholat, biasanya ini ya, maka orang tersebut akan menjadi taat atau jiwanya menyenangkan di tengah masyarakat. Begitu kurang lebih ya. Lanjut. Sudah selesai. Baik. Mudah-mudahan yang kita baca tadi bisa kita jiwai dan juga menyebabkan kita ini dapat melaksanakan atau mempunyai kualitas sholat yang sempurna, sehingga hati kita menjadi sempurna, akhlak kita sempurna. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innama ba'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak dari masyarakat. Lah ikut Nabi berarti kita belajar akhlak yang mulia. Jelas ya? Baik.
Silakan, sudah ada pertanyaan yang masuk? Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya, bagaimana hukum atau tanggapannya tentang wanita yang sudah memakai cadar atau niqab, Wanita ya, pakai cadar atau niqab ya. Terus tetapi masih memposting parasnya di sosial media? maksudnya memposting parasnya itu wajahnya itu tidak tertutup cadar gitu ya. Di luar dia pakai cadar, tapi di medsos dia tidak pakai cadar gitu. Atau juga di luar dia pakai cadar, tapi di foto pakai cadar, di medsos juga pakai cadar gitu ya. Begini ya, kalau urusan wanita ini, pertama kita harus membahas tentang batas aurat wanita ya. Nah, kalau di medsos ada grup wanita kan ada ya. Medsos itu kan macam-macam, ada grup. Kalau misalnya ada seorang wanita membuat grup, sebut saja yang saya tahu ya, misalnya dia jadi admin grup WhatsApp. Nah, kalau isinya itu anggotanya kawan-kawannya wanita semuanya, mungkin ibu-ibu arisan barangkali gitu ya, kan ada kan, ya nggak masalah. Itu yang dilihat oleh ibu-ibu juga kan, antar mereka ya. Itu sama dengan begini, gimana kalau wanita renang di tempat umum gitu. Loh, sekarang ada kolam umum, kolam renang umum khusus wanita itu ada. Paling tidak hari-hari tertentu itu ada. Ya nggak masalah antar wanita mereka. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau dia posting ini ya, yang gambarnya itu pakai cadar, berarti kan tidak kelihatan apa? Tidak kelihatan apanya ini? Wajahnya oleh laki-laki, kan begitu ya? Nah, sudah, ya masih mending kan begitu. Asalkan isi yang disampaikan itu sopan, misalnya pengajian, kata-kata indah, tidak masalah kan gitu ya. Tapi kalau sudah ada orang laki-laki kemudian apa? Nimbrung di situ, dia merespon, lain lagi ceritanya. Ya, seperti apa kemarin itu ada pertanyaan, gimana kalau kita sebagai orang laki-laki berjualan atau beli lewat online, sedangkan penjualnya wanita. Kalau kita wajar nggak apa-apa, seperti transaksi biasa. Bu, harganya ballpoint ini berapa? Oh, harganya 10.000, ongkos kirimnya berapa? Gitu ya. Oh, ongkos kirimnya 2.000, tak masalah. Tapi kalau si bapaknya bertanya, Bu, boleh kenal nggak pribadi? Ya, ini lain lagi ceritanya, ya. Sudah lain, konotasinya sudah lain seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau dia di luar sudah cadaran, sedangkan dia ini wajahnya masih dengan wajah aslinya tidak dicadari, dia posting di medsos. Ada dua pendapat. Pertama, pendapat terkuat bahwa wajah wanita ini adalah aurat, itu pendapat terkuat. Jadi namanya aurat wanita adalah seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangan, itu di luar sholat. Pendapat terkuat. Maka orang yang pakai cadar ini adalah pendapat paling kuat termasuk dalam mazhab Syafi'i. Ya, gitu ini. Nah, yang kedua ada pendapat yang tidak kuat tapi masyhur di masyarakat. Apa? Bahwa wajah wanita itu bukan termasuk aurat di luar sholat. Ini banyak diadopsi oleh ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara lah, sehingga ibunya atau ibu-ibu kita, ya, saudara-saudara kita ini hanya menggunakan jilbab, kemudian ya bajunya tertutup semuanya, ya, tapi telapak tangannya masih kelihatan dan wajahnya kelihatan. Kita banyak lihat di jalan-jalan, banyak kan, di mana-mana ya. Nah, itu dianggap sudah cukup menurut pendapat yang kedua. Sudah. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama bahwa wajib ditutupi, maka yang pasang di medsos ini berdosa, karena akan dilihat oleh laki-laki banyak, karena ini di medsos. Ya, tapi kalau misalnya mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya wajah wanita ini bukan aurat, maka ya nggak apa-apa. Begitu hukum secara fikih. Namun khauful fitnah, takut fitnah, gitu ya. Maka hendaklah para wanita itu tidak memasang foto aslinya di medsos. Ini wanita-wanita muslimah, wanita-wanita solihah, ya.
Bisa saja mengambil foto misalnya animasi atau gambar. Kan ada sekarang itu. Asalkan gambarnya itu tidak full gitu kan, ada misalnya gambar kartun orang yang berjilbab cuma separuh gitu. Kan ada kan? Ya kayak gitu mestinya. Dia kan sudah bercadar gitu. Jadi kan bercadar, selayaknya tidak memasang gitu ya. Begitu. Dan kalau memang dia main medsos yang sekira medsosnya itu dibaca oleh kaum laki-laki, harus juga apa-apa yang disampaikan hati-hati. Jangan sampai yang disampaikan itu menarik orang laki-laki yang dari sekian ribu orang melihatnya. Ya, kalau udah tertarik dengan itu, maka yang memasang medsos atau gambarnya itu akan berdosa. Bahkan tidak pakai gambar pun, misalnya gambarnya itu dinding, tapi isinya mengajak orang laki-laki untuk berinteraksi sampai kepada arah-arah porno aksi misalnya. Ya dosa. Begitu, haram dia. Padahal gambarnya gambar dinding, medsosnya akunnya gambar dinding, ya. Tapi isinya menggoda lagi, ya sudah berdosa. Begitu. Jadi kalau menurut saya tergantung ya orang tersebut bagaimana mengambil hukumnya bagaimana. Ya, kalau mengambil hukum yang paling hati-hati, jangan memasang fotonya si wanita itu baik pakai cadar maupun tidak pakai cadar. Sebaiknya menggunakan animasi-animasi. Kalau itu lumayan cukup aman, begitu ya. Kalau sekarang zamannya misalnya suka hewan, ada kucing misalnya ya. Mungkin ada orang suka burung, ada gambar burung. Atau suka bunga-bunga, gambar bunga. Kan banyak gitu ya, akun-akun wanita ya. Ada namanya gitu. Tapi yang perlu diingat juga bukan sekedar gambar itu ya. Kata-kata yang dia sampaikan adalah kata-kata yang sopan. Begitu ya. Orang laki-laki itu umumnya orang laki-laki tidak langsung tertarik pada wanita itu ya. Kalau nggak digoda itu tidak ada sesuatu yang menggoda. Ya. Jadi kadang-kadang banyak orang laki-laki jumpa wanita mungkin sendiri-sendiri di tempat yang sepi barangkali itu tidak langsung tertarik. Tapi tak kalah si wanitanya mulai menggoda itu tidak harus dengan ucapannya, bajunya tipis, bajunya sempit. Akhirnya si laki-laki tertarik untuk menggoda. Kalau udah menggoda macam-macam terjadinya. Ya, mulai dari pemerkosaan atau jadi pacaran dan sebagainya itu gara-gara juga wanitanya tidak hati-hati. Tapi kalau wanitanya hati-hati itu jauh lebih aman sebenarnya. Walaupun bukan jaminan ya. Orang laki-laki yang jahat juga banyak ya. Sudah pakai jilbab, pakai segala macam yang syar'i, tapi menarik bagi laki-laki ya karena mungkin syahwatnya si laki-laki ini sudah menggunung gitu ya, sehingga dia tidak melihat orang ini pakai yang syar'i atau tidak syar'i. Tapi bagi yang pakai syar'i itu jauh lebih hati-hati daripada begini. Ada wanita pakai celana pendek, nah, ini kan namanya menggoda iman. Ya, ada orang laki-laki yang soleh dia, bahkan pulang dari masjid misalnya, ada khusyuk. Tapi karena dia melihat ada wanita yang pakai celana pendek, akhirnya tertarik dia. Ada setan di sana, gitu ya. Di tubuh wanita yang pakai celana pendek ada setannya. Akhirnya laki-laki itu menjadi tertarik. Jadi itu penggunaan medsos maupun di dunia nyata. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk wanita-wanita yang berjilbab dan wanita-wanita yang bercadar atau khimar, bercadar, niqab ya, sebaiknya tidak memasang fotonya sendiri di akun yang dia miliki. Apa saja lah ya, sosmed ya, akun apa saja gitu. Tapi carilah misalnya bunga atau gambar yang disukai wanita itu, misalnya kalau hewan kadang-kadang kucing, tupai, kan gitu kan ya, yang lucu-lucu ya, kelinci gitu ya, biasanya disukai wanita, atau burung yang cantik-cantik, kan banyak macam-macam lah, atau juga ornamen, begitu, gambar ornamen, ornamen ya, batu-batuan atau apa begitu, itu biasanya menjadi orang itu aman, tidak banyak menyentuh nafsu syahwatnya orang laki-laki. Jadi dari dirinya sendiri yang harus mencegah. Jelas ya? Ada lagi? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Amin. Mohon maaf, mau tanya Pak Kiai. Mandi siang hari saat puasa, yang mana mandi itu diniatkan untuk membersihkan badan setelah pulang kerja.
itu termasuk membatalkan puasa atau tidak Pak Kiai? Matur nuwun Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberitahukan tentang batalnya puasa. Ini utamanya terkait dengan mandi atau air ya, terkait dengan air. Kalau makan ya sudah saya nggak bahas ya. Ada orang tanya, Pak Kiai, saya ini puasa siang hari terus beli soto, kira-kira boleh dimakan? Ya kalau saya dijawab sudah jelas. Ya, tapi yang sering ditanyakan orang nggak tahu, gitu ya. Apa sih yang bisa membatalkan puasa seseorang, gitu ya? Mau laki-laki mau perempuan itu. Yaitu kalau kita bicara mandi atau air utamanya, ya bicara air lebih mudah ya. Yang lainnya bisa kita kiaskan atau kita samakan nanti. Pertama, jangan ada air yang masuk pada lubang-lubang dalam tubuh ini, yang lubang itu mempunyai rongga masuk ke dalam tubuh. Saya contohkan, telinga. Telinga itu namanya lubang, paham ya? Dan lubang telinga itu kalau kemasukan air, gitu ya, kemasukan air, itu ada rongga yang bisa tembus ke gendang telinga. Namanya gendang telinga itu adalah rongga tubuh yang paling dalam dari telinga. Kalau ada air masuk, sengaja ini, ya mandi atau apa ya, sengaja masuk, plek. Terus biasanya kalau kita renang, gampangnya, itu ada gak enak, terus kita gini kan, dung 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 gitu. Batal. Karena ada apa? Air yang masuk dalam rongga telinga paling dalam, namanya gendang telinga, maka batal. Satu. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung ya. Kan rawan juga kemasukan air kan? Nah, kalau ada air yang masuk lubang hidung sampai ke tempat sini, walem sini ya. Mungkin kita pernah makan sayur atau makan nasi, kemudian suatu saat kita ini batuk atau bersin, ya tiba-tiba di dalam, kan makannya di sini ya, makannya nasi lewat mulut ya. Tahu kita bersin, ya, atau kita batuk, tiba-tiba ada nasi yang masuk ke dalam sini. Bahkan kadang-kadang bisa kita keluarkan lewat hidung ya, keluar. Berarti apa? Ada lubang di dalam rongga hidung paling dalam. Kalau ada air masuk ke sana, batal. Tapi kalau masuk di sini saja, misalnya air ya, di sini aja, nggak batal. Tapi kalau masuk dalam rongga hidung, batal. Nah, yang kedua, mulut. Mulut itu juga punya rongga. Apa rongga mulut? Ya tenggorokannya. Kalau ada air masuk dalam tenggorokan sana, batal. Ya, tertelan, maksudnya tertelan. Tapi kalau misalnya air itu tidak masuk, masih di sini aja, kumur lah gitu ya, tidak basah. Hanya mencegahnya kan sulit ini. Nah, mencegah kan sulit. Jadi sebenarnya kumur itu nggak apa-apa, karena dia kumur asalkan tidak ditelan, tidak apa-apa. Sampai dikeluarkan sekira dia merasa bersih dari air tersebut, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau masuk dalam rongga, tertelan itu batal. Ya. Demikian juga mohon maaf ini ya. Dua kemaluan itu kan ada lubangnya, kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Yang maaf ya, untuk kencing atau untuk berak itu kan ada lubang. Kalau misalnya ada air yang masuk ke dalam tubuh lewat kemaluan belakang, ya, atau untuk berak itu, maka batal. Atau kemaluan depan, maka batal. Ya, masuk ke dalam tubuh, rongga tubuh, begitu. Ya. Nah, kalau mandi biasa, selagi tidak ada air masuk di rongga-rongga yang tadi, maka nggak apa-apa. Jadi orang mandi siang itu nggak apa-apa, puasa, asalkan bisa menjaga ya pelan-pelan, gitu ya. Kalau sudah sini caranya bagaimana? Pokoknya berhati-hati, begitu ya. Tapi kalau tidak berhati-hati ya bisa batal, begitu, paham? Jadi inti dari jawabannya, mandi di siang hari setelah kerja itu boleh asalkan tidak ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh kita. Nah, kalau masuk dalam rongga tubuh kita menjadi tidak boleh. Seperti renang.
Boleh tidak orang puasa renang di kolam renang? Itu dihukumi haram. Kenapa gitu? Karena rawan sekali namanya orang puasa itu, ya kan? Dengan renang kemungkinan besar ada air yang masuk, mau lewat hidung, telinga, mulut. Mungkin mohon maaf ya, kalau ada orang, maaf ini ya, kentut di dalam air saat renang, ya maka ada kemungkinan begitu dia keluar angin kan menyemburkan, maka ada air yang kembali masuk, air batal bisa. Kok mati ya, kok masuk ya? Yakin ya masuk, batal ya, bisa batal. Andai kata terjadi, ya. Nah, karena itu untuk renang sendiri, sebagian para ulama melarang bagi orang yang puasa karena demi hati-hatinya agar tidak kemasukan air. Tapi kalau mandi biasa boleh, asalkan tadi itu pandai caranya. Di tempat-tempat yang lubang-lubang itu dia gosok atau dia tutupi atau bagaimana pelan-pelan lah ya. Kalau saya biasanya kalau mandi itu saya mulai dari leher dulu kalau puasa siang hari, leher dulu gitu. Kalau leher kan aman ya, segini dulu. Enggak ya, mau berapa? Biasanya kan panas itu di tubuh ya. Kita kepingin segar itu di mana? Di tubuh. Kalau cara saya itu saya nggak lewat atas dulu gini karena takut batal nanti. Nah, biasanya orang asik-asik itu kalau mandi kan kalau lewat sini kadang-kadang masuk, ada aja yang masuk. Jadi saya pakai metode saya puaskan dulu tubuh saya sampai misalnya sudah puas dingin, baru ngurusi yang atas pelan-pelan gini ya. Sekira di telinga ini tidak ada kemasukan, juga di hidung tidak kemasukan, begitu pelan-pelan. Sudah selesai. Atau kadang-kadang saya habis mandi puas di mana? Di tubuh saya ini. Khususnya kalau siangnya ini siang yang panas, kan ada ya waktu puasa Ramadan siangnya panas sekali. Pernah kan terjadi? Itu metode saya begitu. Kemudian agar berhati-hati, yang sini ini seperti orang wudhu, gini ya pelan-pelan, juga ini dibasahi pelan-pelan begitu. Asalkan bukan waktu ingin keramas. Kalau misalnya sudah lekat lengket ya, baru kita keramas, pun boleh keramas, asalkan pelan begitu dan seterusnya. Jelas? Intinya harus berhati-hati. Boleh asalkan berhati-hati. Kalau ada kemasukan air berarti wajib mengkodok mengkodok puasanya di waktu paham? Baik. Ada lagi? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita agar puasa kita berkualitas yang diterima oleh Allah SWT dan menjadikan pahalanya adalah sebagai bekal kita untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.